Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diduga terjadinya transaksi penarikan dana di rekening tabungan nasabah BRK tanpa izin, oknum pegawai Bank Rio Kepri cabang Pekanbaru kuras dana nasabah hingga 5 miliar rupiah untuk judi online. Kini, pelaku berhasil diamankan di Polda Riau. Seorang oknum pegawai Bank Rio Kepri diamankan Polda Riau setelah menguras uang nasabah hingga 5 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto mengatakan, pelaku inisial RP menggunakan uang nasabah untuk judi online dan korban mencapai 101 orang. Kabid Humas Polda Riau itu menambahkan, pelaku sudah melakukan pembobolan dana nasabah sejak tahun 2020. Saat ini, polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait keterlibatan pelaku lainnya. Apakah pelaku ini bekerja sendiri atau ada pelaku lain saat ini yang masih harus didalami? Tidak menutup kemungkinan bakal ada pelaku baru dalam kasus ini. Sebelumnya, dalam laporan yang ditangani Subdit 2 Riskrimum Polda Riau, tanggal 24 Juni 2022, diduga terjadi transaksi penarikan dana di rekening tabungan nasabah BRK tanpa seizin mereka. Awalnya, ini diduga dilakukan pegawai Bank Rio Kepri dengan menggunakan kartu ATM. Terjadi di rentang tahun 2020 hingga 2022 di Bank Rio Kepri cabang Pekanbaru. Jadi perlu saya jelaskan bahwa Subdit 2 Ditkrimsus Polda Riau mengungkap kasus tindak pidana perbankan dengan tersangka saat ini satu orang atas nama RP 33 tahun yang mana bersangkutan ini merupakan pegawai tetap di Bank Rio Kepri. Ya, akibat dari perbuatan tersangka ini kerugian yang dialami nasabah sekitar 5 miliar lebih. Kemudian jumlah nasabah yang dirugikan update-nya ada sekitar 101 nasabah. Dari hasil penelusuran akun yang dimiliki oleh tersangka, ini nampaknya yang bersangkutan ini akunnya terkait semua dengan judi online. Dan latar belakangnya dia ini memang informasinya seorang yang suka judi gitu. Jadi sementara ini uang yang 5 miliar berhasil dia ambil tersebut dihabiskan untuk transaksi judi online. Berdasarkan hasil audit tim investigasi anti fraud Bank Rio Kepri, tanggal 22 Juni 2022 menimbulkan kerugian terhadap 71 orang nasabah PT Bank Rio Kepri dengan total sebesar 5.027.191.603 rupiah. Tim Riau Raya TV melaporkan. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada satu anak yang menderita thalassemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita thalassemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya.
Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi, sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang.